Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali berbicara tentang epistemologi. Penjelasan yang lalu itu masih banyak berbentuk ilustrasi, dan yang saya sampaikan itu justru cenderung membicarakan epistemologi ilmu. Jadi kalau bicara ilmu, seperti yang saya jelaskan, kita berhadapan dengan urusan verifikasi, pengujian, pembuktian ke objek-objek yang ditelaah. Jadi dia sifatnya konkret, sains. Jadi ilmu itu atau pengetahuan ilmiah itu istilah lain dari sains. Jadi kalau metode sains itu banyak berhadapan dengan fakta-fakta, jadi sifatnya verifikatif. Epistemologi kita bicara pengetahuan secara luas. Bila kita awali dari berpikir kenapa harus mencari ilmu pengetahuan, ya sebenarnya epistemologi ini muncul karena masyarakat utamanya di Yunani ketika itu udah capek dengan nuansa kehidupan mitologi, mitos. Jadi pengetahuan itu sumbernya dari mitos-mitos. Jadi udah capek, maka muncul kepada logos, mencari pengetahuan. Maka jembatannya adalah filsafat melalui epistemologi. Bila kita bicara pengetahuan, pengetahuan itu sangat luas, seluruh apa saja yang diketahui manusia, baik ia pengetahuan keseharian, ya saat ini cerah, saat ini mendung, saat ini hujan, ini sudah mulai malam, itu kan pengetahuan juga, tapi sifatnya pengetahuan biasa, common sense. Nah, di atas common sense masih banyak pengetahuan, menengok sumbernya. Nah, secara garis besar ilmu pengetahuan itu paling tidak ada dua coupling besar. Ada pengetahuan yang bersifat realis dan observatoris. Ini biasanya sains. Realis, objektif, observatoris, bersifat pengamatan, pembuktian, dan ini ada bendanya. Maka sains seperti biologi, kimia, fisika, sosiologi, itu semua ada hal-hal yang bisa ditemukan, dilihat, diverifikasi. Ini pengetahuan realis dan bersifat observatorik. Di luar itu ada pengetahuan yang bersifat idealis, rasionalis. Nah, kalau diurut ke zaman Plato, inilah Plato itu. Dia bermazhab idealis. Sokrates itu realis. Nah, kita tidak banyak mengkaji filsafat, tapi kita menangkap makna-makna filosofis yang akan kita aktualisasi terhadap pengkajian di filsafat ilmu dan filsafat pendidikan Islam. Kalau mau mendalami
Filsafat murni ya harus secara khusus. Ini kita tangkap semangat filsafat itu yang diaktualisasi, diterapkan terhadap pengkajian ilmu dan pengkajian pendidikan. Nah, jadi pengetahuan itu ada yang realis, ada yang idealis. Nah, kalau kita melihat kepada jenis-jenis pengetahuan, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada common sense, ada sains, ada teknologi, ada agama, ada budaya, ada filsafat. Banyak sekali ya jenis pengetahuan. Dilihat dari segi sumbernya dan jalan memperoleh pengetahuan itu. Pengetahuan yang bersifat realis beda jalannya dengan pengetahuan yang bersifat idealis. Nah, ini perlu digaris bawahi. Nah, makanya pengetahuan itu banyak sekali jenisnya. Yang besar-besarnya tadi udah saya sampaikan. Baik, sekarang kita mencoba bicara jalan pengetahuan yang ditempuh oleh manusia itu semacam apa. Inilah kajian epistemologi. Sumber pengetahuan itu kalau Anda melihat dan membaca pada buku-buku filsafat ilmu, paling tidak ada 4. Yang pertama, rasionalisme. Rasio, pikiran murni. Nah ini, kalau kita lihat kepada pengetahuan sehari-hari, matematik itu sebetulnya pengetahuan rasional. 1 ditambah 1, 2. Itu cenderung awalnya itu rasional. Ketika matematik berkembang di Yunani, yang belum ditemukan angka 0, tahu-tahu ahli matematik Islam berpikir kalau tak ada 0, tak ada kosong, mana ada angka 1? 1 sampai 9. Kalau sudah 9, kemana lagi perginya? Nah, 1 ditambah 0 menjadi 10. Apa logikanya di situ? Awalnya semuanya dari ketiadaan, 0. Baru menjadi ada 1, 2, 3. Nanti pada akhirnya menjadi 0 lagi. Maka 0 itu didampingi 1 sehingga menjadi 10. Ini kan hukum-hukum logika. Ini rasional. Bayangkan kalau matematik tidak ada angka 0. Maka dari rumus-rumus matematik itu sendiri kita bisa menangkap makna yang dalam kalau kita gunakan pemikiran kita. Maka matematik dasar menjadi aksioma, landasan pikiran yang lebih besar untuk menemukan kebenaran, menemukan pengetahuan yang lebih luas. 1000 ditambah 1000 menjadi 2000. Mana ada 2000 kalau tidak ada aksiomanya 1 ditambah 1? Nggak ada itu. Jadi itulah rasio itu, logika itu. Begitu juga bagaimana Plato menemukan Tuhan. Tidak akan ada ditemukan Tuhan kalau nggak ada yang dia ciptakan ini semua, alam ini.
Maka adanya alam ini menyebabkan adanya Tuhan. Ini dalil rasio dan ini digunakan di ilmu tauhid. Kalau Anda belajar sifat 20, wujud artinya ada Allah Ta'ala. Apa dalil rasionya, akalnya? Adanya alam ini. Maka secara akal sehat, adanya alam ini mewajibkan pikiran kita menerima ada pencipta alam ini. Itu berpikir yang sahih, yang sehat. Kalau dikatakan nggak ada Tuhan, padahal sebeginilah tertata dan tersusunnya alam ini secara baik. Kalau dinyatakan nggak ada Tuhan, berarti akal kita nggak sehat. Itu secara logika berpikir. Nah, itu rasio. Nah, seperti itulah maka muncul ilmu logika. Nah, orang kalau tidak menata cara pikirnya, tidak mendalami logika, ya bagaimana mungkin bisa berpikiran lurus, berpikiran baik, apalagi mahasiswa, apalagi sarjana, tak memiliki landasan-landasan ilmu logika. Nah, itu lemah cara pikirnya. Orang seperti ini masih hidup di alam mitos. Ya kan, seperti di Jawa, bagaimana pengaruh Nyai Roro Kidul berpengaruh, padahal di mana rupanya Nyai Roro Kidul itu? Enggak jelas kan? Tapi secara mitos masyarakat Jawa sangat yakin itu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, di sini. Jadi inilah menjadi bagian dari rasio. Kalau tidak jalan akal, ya mitos lah yang diikuti. Bagaimana masyarakat awam di perdesaan, kita lihat masih banyak hidup dengan mitos. Apakah juga masyarakat kita di Indonesia secara umum masih berada taraf percaya pada mitos, belum logos? Wallahu alam, kita yang menilai. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, empirisme. Ya, empirisme ini seperti tadi, pengetahuan yang bersifat realis, observatoris, ada verifikasi pembuktian, ada pernyataan orang, enggak betul itu ada COVID, itu kan yang dibuat-buat saja, itu pintar-pintar orang itu. Jangan dulu ambil itu sebuah kebenaran. Sebab itu yang disebut orang bisa masih opini-opini, pandangan-pandangan yang belum tentu kebenarannya nyata. Buktikan. Apa memang tidak ada? Apa memang cerita bohong itu semua? Disinilah perlu verifikasi. Kalau ada sesuatu berita yang diterima, cerita yang diterima, pernyataan orang yang sampai ke kita, kita menjadi manusia yang kritis. Apalagi mahasiswa, kita harus bermental akademis, verifikatif. Buktikan, cari sumbernya, tanya dia di mana dia lihat. Ya kalau cerita sajanya, nanti kita menjadi korban isu. Nah, itulah yang hoax itu. Tapi kalau sudah kita telusuri lalu nampak bukti,
Oh iya, memang dari 10 orang yang diberitakan COVID itu ada 3 yang betul-betul. Setelah saya telusuri ke seluruh keluarganya dan juga yang merawatnya, termasuk catatan-catatan setelah dia dites, diuji sampai ke swab, ternyata dia positif, dokumennya sudah saya baca. Itu namanya verifikasi. Nah, oleh karena itu, kalau sudah diterima nggak ada COVID, terima informasi nggak ada COVID, ya ternyata ada. Jadi inilah yang disebut manusia yang sesat, termakan opini lalu hidup dengan opini itu, ya kan? Begitu juga dengan orang yang hidup pada alam mitos, termakan cerita mitos lalu dia sikapi hidupnya mengikuti mitos. Itu harus ditinggalkan, harus menjadi logos, orang yang berdasar pengetahuan yang logis. Jadi empiris ini mengajak orang berpengetahuan dengan membuktikan. Bisa dibuktikan di laboratorium, bisa di lapangan, di observatorium, lapangan luas, bisa di macam-macam tempat. Pokoknya di mana ada fenomena itu, kesana buktikan, lihat kenyataan yang sebenarnya. Akal kita dibantu oleh panca indera. Lalu panca indera, mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar, lidah merasa. Ini satu instrumen, alat pembuktian, alat verifikasi. Dunia sains menggunakan pendekatan empiris. Maka ilmu di barat itu menggunakan akal dengan dukungan panca indera. Inilah dia sumber pengetahuan, yakni fenomena yang ada, lalu fenomena itu diamati, disimpulkan oleh pikiran. Iya, memang tak ada, saya sudah telusuri itu, nggak ada itu. Saya sudah capek mencarinya, kemana-mana saya cari, saya tanya, nggak ada. Jadi itu bohong. Nah, itu baru bisa kita sampaikan bohong. Jangan tidak ada verifikasi lalu kita sebut nggak ada. Nah, ini manusia rendahan. Orang-orang seperti ini manusia rendahan, tidak manusia logos. Yang ketiga, intuisi. Intuisi ini sudah bicara kedalaman hati, nurani. Dalam kehidupan kita, nurani ini, intuisi ini bisa menjadi sumber pengetahuan. Apalagi di dunia Islam, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah ada pengetahuan irfani, kedalaman nurani, sehingga hati itu berfatwa kalau ada hal-hal yang menjadi problem dalam hidup ini. Itu juga sumber pengetahuan. Kadang kita punya masalah, tapi kita berdiam diri, ya kan? Mencoba menenangkan hati, berzikir, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu muncul inspirasi. Inspirasi itu ada yang datang ke hati. Jadi dunia pengetahuan
bukan dunia sains ya. Tapi sesungguhnya di dunia sains dan teknologi juga intuisi itu ada datang. Itu kadang orang-orang yang mencoba merekayasa alat di dunia teknologi, di dunia seni lukis, seni ukir, itu banyak itu yang datang dari kedalaman hati. Nah, disinilah dia intuisi itu. Jadi intuisi adalah sumber pengetahuan. Jadi intuisi adalah nurani, hati yang dalam, dan di dalam hati itu ada fatwa, ada muncul inspirasi. Hati berkata tidak, hati bicara iya. Hati bicara ini tidak bagus. Hati bicara oke, saya ikuti saja. Ini intuisi. Oke. Yang terakhir, yang keempat, ada wahyu. Wahyu itu firman Allah. Seluruh dunia mengakui bahwa wahyu itu ada. Malaikat sebagai perantara Tuhan dengan manusia diakui hampir seluruh agama. Bahkan di agama Nasrani ada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu sebetulnya ya para malaikat. Baik. Jadi wahyu adalah firman Allah. Itu sumber pengetahuan. Apalagi kita dalam Islam bukan hanya sumber pengetahuan agama dalam pengertian skop kecil tentang teologi, dasar teologi atau tauhid dan ibadah. Tapi wahyu itu termasuk di samping ada kita temukan pengenalan terhadap siapa Tuhan, juga kita melihat bagaimana Tuhan memberi hal-hal yang menghidupkan alam, hal-hal yang menggerakkan alam. Jadi kurang lebih ada 3.000 ayat itu di dalam Al-Quran bicara tentang Tuhan, bagaimana dirinya, bagaimana sifatnya, bagaimana dia membimbing alam, bagaimana dia membimbing langit, bumi, hari kiamat, sorga, neraka, orang-orang yang zolim zaman dulu, orang-orang yang taat zaman dulu, seperti cerita Nabi Khidir, Luqman, Ali Imran. Itu semua orang-orang yang luar biasa keistimewaan pada jalan hidupnya dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi sumber pengetahuan. Al-Baqarah, sapi betina, kok dibawa-bawa itu sampai nama surah. Ada kisahnya kan?
bagaimana orang Yahudi sangat luar biasa kritis plus bandel. Selalu ingin mengkritisi dalam tanda petik, mencurigai apa yang dibawa para rasul. Jadi mereka selalu banyak pertanyaan. Ya muncullah istilah Al-Baqarah. Jadi ini wahyu menjadi sumber pengetahuan. Banyak sekali yang diperoleh dari wahyu, apalagi Al-Quran. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu-ilmu keislaman. Termasuk sesungguhnya dasar-dasar mendorong orang mencari ilmu pengetahuan alam, cuaca, sifat-sifat binatang, iktibar yang ada di alam, sehingga orang terinspirasi. Bagaimana unta diciptakan? Unta itu rupanya punya tangki dia. Kalau mau musafir minum dulu dia banyak, diisinya tangkinya. Baru di dalam perjalanan tahan dia tak minum-minum. Ya seminggu nggak minum-minum, tapi sebetulnya dia minum. Tapi dia ambil dari tangkinya, kantongannya. Begitu dia minum mau berangkat, dia ngisi kantong tuh, bukan ngisi langsung ke ini pencernaannya. Tapi dia ngisi tangkinya dulu. Nah, ini kan inspirasi bagi ilmuwan yang mengembangkan teknologi otomotif. Bayangkan kalau nggak ada tangki, mau perjalanan ke Medan dari Sidimpuan, ya setiap 1 kilometer berhenti isi minyak, 1 kilometer, wah berapa lama itu urusan isi minyak aja ke Medan itu. Nah ini hal yang menjadi inspirasi. Bagaimana burung terbang? Ini bisa dalam mendesain pesawat. Para ahli perpesawatan itu gimana pun mencari inspirasi. Bagaimana siapa itu Habil atau Qabil mengkubur saudara yang dia bunuh. Dia melihat burung gagak yang sedang menggali tanah menanam. Burung yang lain inspirasi. Jadi banyak sekali. Makanya kalau kita baca Quran detail ayat per ayat, banyak inspirasi yang diperoleh. Jadi inspirasi, motivasi untuk mendalami sains itu luar biasa wahyu itu. Bayangkan ayat pertama yang turun itu surah Al-Alaq, surah sains. Iqra, baca, teliti. Bukan perintah sholat duluan. Maka sesungguhnya Islam itu agama sains yang membawa misi sains. Ayat pertama itu Iqra, bacalah. Bukan sholatlah, puasalah, itu nanti. Urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, itu nanti. Sholat aja kan setelah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW. Kapan itu? Ya beberapa tahun lagi. Rasulullah sebelum itu, beberapa tahun sebelum hijrah. Ya. Di situ. Nanti urusan lain tentang syariat, ajaran fikih, itu nanti di Madinah setelah 13 tahun. Tapi masa di Makkah itu, periode Makkiyah itu, mengajak umat itu logos, berpengetahuan. Pengetahuan apa? Alam, sains. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pencipta, amati yang dia ciptakan, makhluk alam ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pelajari manusia bagaimana diciptakan. Dia diciptakan dari alaq. Apa itu alaq? Nah, itu urusan
benda-benda yang ada di rahim sebagai bibit tumbuhnya manusia, adanya manusia, perkembangan janin. Itu prodi awal dari perkembangan janin, pertemuan sperma dan ovum menjadi tumpukan, dibilang orang segumpal daging, segumpal darah. Ya sesungguhnya substansinya belum tentu itu kalau diteliti secara sains. Ini yang didorong oleh Allah. Di sana dia ada sel-sel yang membelah, membesar terus. Nah, ini orang sains yang mampu menjelaskan ini. Kalau orang-orang yang berpengetahuan ya keislaman terbataslah sains, dia tidak sanggup. Tapi Al-Quran udah mendorong itu di awal-awal munculnya ajaran Islam. Jadi sebetulnya Islam itu agama sains, agama yang sangat logis. Bayangkan itu. Al-Alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti ada sesi akan diberi penjelasan bagaimana epistemologi dalam Islam. Tapi epistemologi secara umum inilah sumber pengetahuan. Ada rasionalisme, ada empirisme, ada intuisi nurani, ada wahyu. Pengetahuan itu ada yang bersifat realis, observatoris, bisa diamati, diverifikasi, nyata. Itu ilmu-ilmu sains. Tapi ilmu itu bukan sains saja, ada pengetahuan lain yang bersifat idealis, rasionalis, logika, yang keluar dari kedalaman berpikir. Apa itu filsafat? Nah itu. Ada ilmu-ilmu yang sumbernya dari wahyu, tidak berpatokan kepada realis, objektif, observatoris, tidak berpatokan kepada idealis, rasionalis, tapi perkataan Allah, wahyu, firman, tapi dalam mencernanya butuh pikiran yang mendalam, butuh verifikasi di lapangan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apa kamu tidak cermati bagaimana unta kuciptakan? Itu kan verifikatif. Apa sih keistimewaannya? Kan gitu. Dan begitu juga dengan alam-alam lain. Kenapa disinggung-singgung seperti yang saya bilang Al-Baqarah? Itu adalah sifat